Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai video tutorial pengaplikasian GeoGebra dalam menyelesaikan persoalan fungsi trigonometri. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ke langkah-langkah penyelesaiannya. Untuk langkah pertama kita buka terlebih dahulu untuk aplikasi GeoGebra-nya, atau kita juga bisa membuka aplikasi tersebut secara online. Nah, karena di sini kita akan menyelesaikan soal fungsi trigonometri, maka kita akan merubah terlebih dahulu untuk koordinat kartesiusnya supaya sumbu X-nya itu dalam bentuk derajat. Nah, caranya bagaimana? Kita klik kanan pada koordinat kartesius, kemudian pilih grafik. Di bagian basic dan di bagian dimension ini, kita ubah X minimumnya itu menjadi negatif 100. Kemudian X maksimumnya itu menjadi 360. Y minimumnya kita ubah menjadi negatif 5. Dan untuk Y maksimumnya kita ubah menjadi 5. Nah, setelah itu di bagian X-aksis ini, di bagian distance kita ubah, kita centang terlebih dahulu untuk distance-nya, kita ketik 30. Nah, untuk unitnya kita ubah menjadi bentuk derajat dan kita namai di label yaitu X. Kemudian di bagian Y-aksis, di bagian distance kita ketik 1 dan untuk labelnya kita namai Y. Nah, setelah seperti ini kita bisa close tampilan ini, maka koordinat kartesius sudah berubah dalam bentuk sumbu X-nya derajat. Nah, kita juga bisa mengatur jarak antar koordinatnya, yaitu klik move graphic view. Kemudian ini bisa digeser-geser seperti ini. Nah, setelah itu, setelah dirasa sudah cukup tampilan koordinatnya, kita input atau masukkan fungsi yang sudah kita ketahui. Nah, di sini saya juga sudah memiliki contoh soal, yaitu gambarkan fungsi trigonometri fx sama dengan 2 sin 3x ditambah 150 derajat dengan interval 0 sampai 360 derajat. Nah, kita masukkan terlebih dahulu fungsi trigonometrinya, yaitu fx sama dengan 2 sin 3x derajat ditambah 150 derajat. Setelah itu kita klik enter. Nah, maka tampilan fungsi atau tampilan grafik fungsi trigonometri tersebut seperti pada layar. Nah, setelah itu karena di soal terdapat syarat bahwa X-nya itu berada di antara 0 sampai 360 derajat, maka kita masukkan syarat tersebut di fungsi yang pertama. Kita input, double klik terlebih dahulu untuk fungsi yang pertamanya. Kemudian dalam kurung 0 derajat kurang dari sama dengan X derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Lalu klik enter. Nah, maka tampilan grafiknya akan seperti ini. Kita bisa geser dengan cara mendrag tampilan koordinatnya sampai terlihat, atau kita juga bisa zoom out agar tampilan grafiknya terlihat. Setelah itu, langkah selanjutnya kita akan mencari perpotongan sumbu X dengan grafik, juga perpotongan sumbu Y dengan grafiknya. Nah, langkah-langkahnya kita klik poin ini, kemudian pilih intersect atau perpotongan, kemudian klik grafiknya dan klik sumbu X. Atau kita juga bisa mencari perpotongan antara grafik dengan sumbu X dengan
icon roots ini. Kita klik roots, kemudian klik grafik, maka akan muncul pepotongan grafik dengan sumbu X di titik A, B, C, D, dan E, dan F. Nah, selanjutnya kita akan mencari pepotongan antara grafik dengan sumbu Y. Caranya klik poin yang tadi, kemudian pilih intersect atau pepotongan, kemudian klik grafiknya dan klik sumbu Y-nya. Maka akan muncul pepotongan di titik G. Nah, setelah kita mencari perpotongan antara grafik dengan kedua sumbu, selanjutnya kita akan mencari nilai ekstremum atau titik puncak dari grafik trigonometri tersebut. Caranya klik poin tadi, terus pilih ekstremum. Kita klik, lalu klik grafik fungsinya. Maka akan muncul titik puncak seperti pada gambar. Nah, setelah itu kita klik move. Nah, kita bisa memunculkan nama dari grafik tersebut, juga nama dan nilai dari titik-titik koordinat perpotongan maupun titik puncaknya. Caranya, untuk yang pertama kita akan memunculkan nama dan nilai dari grafik. Kita klik grafiknya, kemudian klik kanan, pilih setting. Di bagian show label kita ubah menjadi name and value, maka akan muncul seperti pada gambar. Nah, untuk titiknya juga kita bisa munculkan nama dan nilainya. Kita klik titiknya, di bagian show label kita ubah menjadi name and value. Begitupun untuk titik-titik yang lain, kita klik terlebih dahulu, lalu kita ubah menjadi name and value. Lakukan hal yang sama terhadap titik-titik perpotongan maupun titik puncak yang lainnya. Lakukan sampai semua titik itu muncul nama dan nilainya. Setelah semuanya muncul, kita bisa mengatur letak atau posisi dari nama-nama tersebut. Caranya dengan mendrag namanya seperti ini, supaya lebih jelas terlihat. Untuk nama fungsinya kita geser. Tampilan grafiknya bisa kita atur ulang. Nah, maka tampilan grafik fungsi trigonometri fx sama dengan 2 sin 3x ditambah 150 derajat pada interval 0 derajat sampai 360 derajat akan seperti pada tampilan layar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.